Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil laporan praktik kerja lapangan atau yang biasa disebut PKL atau KKL di PT PLN Nusantara UPM Muratawar dari tanggal 4 Agustus 2025 sampai 4 November 2025. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Devi Latifah ini dengan nomor digit NIM akhir 034 dari Prodi Teknik Informatika. Oke, masuk ke latar belakang. Proses pengadaan barang masih belum terpusat. Kedua, untuk informasi ke supplier belum optimal. Ketiga, dibutuhkan sistem berbasis web. Keempat, Laravel dipilih karena stabil dan terstruktur. Tujuan PKL. Yang pertama itu memahami proses kerja dan tanggung jawab sebagai SOIT karena saya ditempatkan di SOIT, System Owner IT. Kedua itu menguasai troubleshooting perangkat keras dan lunak. Ketiga, menangani permasalahan jaringan dan instalasi sistem operasi. Keempat, berkontribusi dalam pengembangan website pengadaan barang berbasis Laravel di server Ubuntu. Kelima, itu melatih keterampilan komunikasi, koordinasi, dan kerja sama dengan menyelesaikan masalah IT. Link pekerjaan. Yang pertama ada konfigurasi server Ubuntu atau development. Kedua itu development ke server Debian, ke production-nya di dalam kantor. Ketiga itu setup Laravel plus database-nya. Keempat itu testing dan perbaikan error. Flow sederhananya, yang pertama studi dokumen dan koordinasi IT. Kedua analisis kebutuhan sistem. Ketiga yaitu development di Ubuntu. Keempat adalah development ke Debian, lalu testing dan dubbing. Nah, aplikasi sistem yang saya gunakan yaitu ada Ubuntu versi 2.0.4 deployment di atau VirtualBox, lalu Debian 12 production di VMware. VMware itu untuk kantor sendiri. PT PLN Nusantara Power itu menggunakan VMware untuk mendeploy sebuah website. Kalau tiga itu ada Apache plus PHP plus MySQL MariaDB. Lalu ada Laravel 5.7 plus teknologinya Laravel 5.7, PHP 7.4, sampai PHP 8.2. Jadi di VMware saya menggunakan Laravel. Apache Web Server, MySQL, lalu Composer, PHP MyAdmin, VirtualBox, dan VMware. Nah, model sistemnya, inti sistemnya itu ada supplier management, production atau tender, offer penawaran, CSMS, dan administrasi invoice memo. Jadi di sini juga ada kayak home, about, supplier, project, administrator, dan kontak, dan bisa dan login. Nah, ini beberapa error yang berhasil saya atasi, terutama kayak karena ini website lama, jadi saya ada beberapa merubah kode dari kode lama Laravel lama menjadi Laravel baru karena Laravelnya sudah tidak support di kode di tahun sekarang. Jadi ada banyak yang masih error dan tugas saya di situ untuk memperbaiki dan mendeploy website tersebut bisa digunakan dengan aman dan baik. Nah, hasil implementasi website pengadaan barang berbasis Laravel telah berhasil diimplementasikan pada server Debian sebagai server produksi. Sistem berjalan stabil, dapat diakses melalui jaringan internet, internal, dan seluruh modul utama seperti suppliers, project, offer, CSMS, serta administrasi musik sesuai kebutuhan. Oke, sekarang kita masuk ke demo website-nya. Nah, di sebelah ini yaitu untuk website-nya tersendiri. Di ada home, about, slide. Oh, di sini bagian ini. Sebentar ya. Nah, di sini untuk menu awal. Jadi, awalnya tuh kayak gini. Karena ini di di percobaan, karena ini di laptop saya, untuk yang hasil fixnya udah diubah menyeluruh itu ada di kantor. Oke, ini kurang lebihnya website seperti ini yang sudah diperbaiki.
Di sini ada home, about, flyers, project, administration, dan konten. Di home-nya sendiri seperti ini halamannya ada all story dan lain-lain, dan jadi halaman about-nya. Dan ini untuk halaman suppliersnya, karena ini masih banyak data-data lama. Ini kan sebelumnya website ini adalah website pengadaan barang tahun 2020, namun sudah tidak digunakan lagi karena ada banyak error di website tersebut dan ada beberapa masalah teknis di perusahaan. Di sini ada project, ada open project dan close project. Di sini nanti bakal bisa dilihat untuk di open project dan close project yang lalu ada administrator, berita acara, employee CSMS, tanda terima. Ini untuk halaman website yang sudah login ya. Ini untuk halaman admin. Nah, di sini bisa ditambahkan kontak juga, terus directed to manager. Nah, di sini bisa diolah. Misal kita bisa lihat proyek, lihat penawaran, dan lihat proyek selesai, dan lihat proyek berjalan. Nah, di sini juga ada user yang belum verifikasi. Jadi, si usernya ini daftar. Nah, user bisa daftar, namun user belum tentu bisa login karena dari adminnya tersendiri harus diverifikasi apakah user tersebut layak untuk diterima atau tidaknya. Nanti ada di halaman sini untuk user yang belum terverifikasi. Terus Let's Project, ada jumlah proyeknya, penawaran, proyek selesai, dan proyek berjalan. Oke, balik lagi. Nah, kesimpulannya, jadi berdasarkan pelaksanaan kuliah kerja lapangan, pengembangan dan implementasi website pengadaan barang yang berbasis Laravel telah berhasil dilakukan. Sistem yang telah dideploy pada server Debian, yaitu yang sudah dideploy di VMware Kantor, sebagai software produksi setelah melalui tahapan pengembangan di Ubuntu. Nah, di Ubuntu tadi yang barusan saya kasih tahu, itu hanya server percobaan. Seluruh modul utama berjalan dengan baik dan sistem dapat digunakan untuk mendukung proses pengadaan barang di lingkungan perusahaan. Oke, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.